إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله. Pada malam ini insyaallah kita akan mengkaji satu atau dua ayat Al-Quran yang insyaallah banyak bermanfaat untuk kita. Tapi sebelum kita mengkaji satu atau dua ayat, kita ulangi dulu tentang hafalan yang dianjurkan pada pekan yang lalu, yaitu tentang doa Rasulullah SAW untuk memohon takwa. Karena ada beberapa yang tadi menghafal itu dalam bacaannya ada keliru. Sehingga sekali atau dua kali sebelum kita mulai ini saya bacakan, kemudian antum ikuti. Yang pertama, yang atas, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, terpelihara diri dan kecukupan. Kemudian yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa azabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, ketakutan, kebakilan, umur pikun, dan siksa kubur. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku takwa dan bersihkanlah, karena Engkaulah yang dapat membersihkannya. Engkaulah penolong dan pelindungnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Sekarang saya minta bersamaan supaya antum lancar untuk menghafalkan ini. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ini dibaca setiap waktu, antum bisa baca kapan saja. Sekarang doa yang kedua. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa azabil qabr wa azabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha
Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Wa min qalbin la yakhsha'. Wa min nafsin la tashba'. Wa min nafsin la tashba'. Wa min da'watin la yustajabu laha. Dakwanya tidak panjang. Wa min da'watin la yustajabu laha. Nah, ini dihafalkan dan bisa kita baca kapan waktu saja. Apakah antara azan dan qomat, apakah di tengah malam atau di waktu Jumat. Kita cari waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah SWT, maka kita berdoa pada waktu itu. Atau di saat hujan lebat, ada puluhan tempat dan waktu yang kalau kita berdoa kepada Allah, doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Nah, ini doa yang dihafalkan ini sebagai lanjutan dari yang kemarin. Yang kemarin kita bahas tentang masalah hati. Jadi ini tolong dihafalkan. Saya baca sekali lagi supaya yang antum hafalkan juga antum ingat, dan juga yang di rumah kalau mendengar yang dibaca ini juga bisa hafal. Saya ulangi satu kali lagi. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, terpelihara diri dan kecukupan. Kemudian yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa azabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Dua hadis ini hadis yang sahih. Yang terakhir yang saya baca ini artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan. Al-ajz yaitu kelemahan, wal kasal kemalasan, wal jubni ketakutan, wal bukhli kebahilan yaitu bakhil, kikir, wal haram umur pikun, wa azabil qabr dan siksa kubur. Jadi Allah, Nabi berlindung pada Allah dari kelemahan, kemalasan, ketakutan, kebakhilan, umur pikun dan azab kubur. Setelah itu Nabi minta kepada Allah agar hatinya diberikan ketakwaan. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepadaku hati yang takwa. Wa zakkiha, dan bersihkanlah. Anta khairu man zakkaha, karena engkaulah yang dapat membersihkannya. Hanya Allah yang dapat membersihkan hati manusia. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah penolong dan pelindungnya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kadang-kadang orang belajar, lama dia belajar tapi ilmunya tidak bermanfaat. Dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk. Berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dan dari nafsu yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan doa yang tidak dikabulkan. Jadi kita berlindung kepada Allah dari semua ini. Nah, kalau kita berdoa dengan ikhlas karena Allah dan keyakinan doa kita akan dikabulkan dan syarat-syarat doa itu terpenuhi, insyaallah doa kita akan dikabulkan. Sebab ada beberapa hal yang sebagai mawani'ud doa, pencegah doa. Yang insyaallah suatu waktu kita akan bahas. Apa syarat dikabulkannya doa dan apa mawani'nya? Apa pencegahnya? Sebab ada beberapa hal yang kita sudah banyak berdoa kepada Allah tapi doa kita tidak dikabulkan. Itu ada penyebabnya. Ikhwan fiddin, na'azakumullah. Malam ini kita mengkaji surah At-Tahrim. Kita mengkaji tafsir yang saya bawa, tafsir Ibnu Katsir, dan juga penjelasan ulama dari kitab yang lainnya. Antum lihat surah At-Tahrim, surah yang ke-66.
ayat 6, selanjutnya ayat 7 dan ayat 8. Tapi kita yang pertama dulu yang menjadi pokok pembahasan kita, yaitu ayat yang ke-6 dalam surah At-Tahrim, surah yang ke-66 ayat 6. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim, surah yang ke-66 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian di ayat ketujuhnya, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Janganlah kalian beralasan pada hari ini, pada hari kiamat. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Menurut apa yang kamu kerjakan pada waktu di dunia ini. Sekarang kita lihat penjelasan tafsir dari ayat ini. Dari surah At-Tahrim ayat 6. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang saya bawa, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, qala Sufyan Ats-Tsauri an Ali radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala ku anfusakum wa ahlikum nara. Telah berkata Sufyan Ats-Tsauri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Antum lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga dalam kitab-kitab yang lainnya, kalau disebutkan Ali bin Abi Thalib, disebutkan Ali radhiyallahu anhu. Tidak ada Ali karramallahu wajhah. Tidak ada dalilnya, tidak ada nas sama sekali yang menyebutkan tentang Ali karramallahu wajhah, kecuali orang-orang Syiah yang menyebutkan demikian. Jadi yang ada Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana juga para sahabat yang lain, dan tidak ada perbedaan. Kemudian juga kalau antum baca dalam kitab-kitab disebutkannya Imam Ali, itu kata-kata imam itu harus dibuang. Kalau kita mau nyatakan juga imam, semua Imam Abu Bakar, kemudian Imam Umar, Imam Ali, dan Imam Utsman, atau Imam Utsman, Imam Ali. Tapi hanya khusus untuk Ali saja dikatakan sebagai imam, tidak ada nas sama sekali. Ini pun dari Syiah, kata-kata imam. Kalau disebutkan Imam Ali, kenapa tidak disebutkan Imam Abu Bakar, atau Imam Umar, atau Imam Utsman? Ini harus perhatikan. Kalau kita baca buku, perhatikan itu. Ini sumbernya dari Syiah. Sekarang kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu, nara, dari api neraka. Bagaimana menjaganya? Menjaga diri dan keluarga dari api neraka dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir ini, yaitu kata Ali bin Abi Thalib, addibuhum wa 'allimuhum, yaitu ajarkanlah adab kepada mereka dan ajarkan ilmu kepada mereka. Dalam tafsir Ad-Durrul Manthur oleh Imam As-Suyuti, ketika menyebutkan perkataan dari sahabat Ali, itu lebih lengkap lagi. Dalam tafsir Ad-Durrul Manthur oleh Imam As-Suyuti dikatakan, Ali mengatakan, allimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa addibuhum, yaitu kata Ali bin Abi Thalib, bagaimana cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Kata Ali, allimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa addibuhum, ajarkan diri kamu dan keluarga kamu kebaikan dan ajarkan adab kepada mereka. Jadi lebih lengkap lagi, diajarkan kepada diri kamu dan keluarga kamu kebaikan dan ajarkan adab kepada mereka. Yang insya Allah nanti saya akan sebutkan
Bagaimana tentang tarbiyah, mendidik anak yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian dibawakan oleh Al-Habib Ibnu Katsir, yaitu makna ku anfusakum wa ahlikum nara dari sahabat Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, i'malu bi ta'atillahi wattaqu ma'asillah wa'muru ahlikum bidzikri yunjikumullahu minan nar. Hendaklah kalian selalu beramal untuk taat kepada Allah, dan kalian takut dalam berbuat maksiat kepada Allah, dan perintahkanlah keluarga kalian untuk selalu berzikir kepada Allah, yang niscaya akan Allah selamatkan mereka dari api neraka. Kemudian Imam Mujahid mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara, ittaqullaha wa ausu ahlikum bitaqwallah." Wa qala Qatadah, "Ta'muruhum bi ta'atillahi wa tanhahum an ma'siyatillahi wa an taquma 'alaihim bi amrillahi wa ta'muruhum bihi wa tusa'iduhum 'alaihi. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan qaza'tahum 'anha wa zajartahum 'anha." Sampai situ kata Imam Mujahid, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan wasiatkanlah keluarga kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Kata Imam Qatadah, hendaklah kalian menyuruh mereka untuk taat kepada Allah dan melarang mereka dari berbuat maksiat kepada Allah. Dan hendaklah kalian menegakkan kepada mereka agar mereka selalu melaksanakan perintah Allah. Kalian suruh mereka dengan kebaikan dan bantulah mereka dalam berbuat kebajikan. Apabila kalian melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, maka hendaklah kalian larang dan kalian cegah. Begitu juga dikatakan oleh Imam Dhahhak dan Muqatil, "Haqqun 'alal muslimi ay yu'allima ahlahu min qarabatihi wa imaihi wa 'abidihi ma faradallahu 'alaihim wa ma nahahumullahu anhu." Kata Muqatil dan Dhahhak, wajib atas seorang muslim untuk mengajarkan keluarganya dan kerabatnya serta hamba-hambanya yang perempuan maupun yang laki apa-apa yang Allah wajibkan atas mereka dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Di dalam penjelasan para sahabat tabi'in, mereka semuanya menjelaskan tentang wajibnya kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kalau ada orang bertanya bagaimana menjaganya? Ya menjaganya seperti yang disebutkan ini, yaitu yang pokok yang pertama kali untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, yaitu kita harus mengajarkan kepada mereka kebaikan. Sekarang tidak mungkin bisa kita mengajarkan kebaikan kepada mereka kalau sendiri kita tidak belajar. Tidak akan mungkin. Kita tidak bisa mengajarkan kebaikan kepada mereka kalau kita sendiri tidak belajar tentang ilmu agama ini. Tidak belajar ilmu syar'i tidak akan bisa. Sebab menurut istilah orang Arab itu ada pepatah, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu. Kalau kita punya uang, kita akan bisa memberikan uang kepada seorang. Kalau kita punya barang, kita akan bisa berikan barang kepada seorang. Tapi kalau kita tidak punya sesuatu, tidak ada yang bisa kita berikan. Begitu juga kalau kita tidak punya ilmu agama, ilmu syariat, bagaimana kita akan ajarkan sesuatu kepada keluarga kita, kepada istri dan anak-anak? Tidak akan bisa. Maka ini tanggung jawab setiap kepala rumah tangga bagaimana dia mengajarkan istrinya dan anaknya kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah. Nah, kenyataan yang ada, yang kita lihat dalam keluarga-keluarga muslim, mereka tidak ada waktu dan tidak sempat untuk mengajarkan istrinya dan anaknya kebaikan. Sebagaimana sudah saya jelaskan pada pekan yang lalu, bahwa waktu yang diberikan oleh Allah 24 jam, yang kita gunakan 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk tidur, 8 jam lagi kita untuk keluarga, tapi digunakan bukan untuk keluarga, bukan menasihati mereka, mendidik mereka. Tapi kadang-kadang 8 jam yang sudah kita di luar kerja, manfaatkan lagi untuk yang lainnya. Untuk teman, untuk sahabat, untuk main, untuk buang-buang waktu, untuk segala macam. Sehingga keluarga tidak ada waktu.
Apakah untuk mengajarkan mereka yang hak, mengajarkan kebenaran, tidak ada waktu. Ya, ini tanggung jawab. Dan ini berdosa. Setiap kepala rumah tangga, kalau membiarkan istrinya dan anaknya, dia tidak tahu agama. Sampai tua tidak pernah tahu tentang agama. Tentang tauhid tidak tahu, tentang sholat tidak tahu, tentang akhlak tidak tahu, tentang adab tidak tahu. Sampai baca Al-Quran tidak tahu. Bagaimana tanggung jawab seorang tua itu? Dan dia mas'ul amam Allah. Dia akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Kenapa dia tidak ajarkan anaknya tentang yang pokok-pokok dalam masalah agama ini? Bagaimana dia akan bisa bertakwa kepada Allah kalau dia sendiri tidak tahu tentang ilmu agama? Tidak akan mungkin dia bisa tahu. Ya, tidak akan mungkin dia bisa bertakwa kepada Allah kalau keluarganya tidak mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang benar. Dan bagaimana si anak ini akan mendoakan orang tuanya? Nggak akan mungkin bisa mendoakan orang tuanya. Sebab di antara yang akan mendapatkan ganjaran dan juga sebagai amal jariah kita, yaitu anak yang saleh. Waladun saleh yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan. Kalau kita sudah meninggal dengan amal kita dan dosa kita yang kita bawa ke liang kubur, maka yang bisa diantara yang menyelamatkan di samping amal-amal kita yang jariah, diantaranya juga anak. Sampai ada disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang yang masuk surga dengan istighfar anaknya. Si anak selalu memintakan ampun untuk orang tuanya. Sekarang bagaimana si anak akan memintakan ampun sedangkan ayahnya sendiri atau ibunya tidak pernah mengajarkan kebaikan kepada anaknya, tidak mendidik agama kepada anaknya? Bagaimana si anaknya akan memintakan ampun? Bagaimana dikatakan oleh Nabi, waladun salih yad'ulah, anak saleh yang mendoakan. Jadi yang seperti ini kita dulu harus belajar. Sebagai seorang muslim kita harus belajar. Kemudian yang kedua kita harus ajarkan. Bagaimanapun juga kita harus bawa istri kita dan anak kita ke pengajian supaya mereka tahu. Kita sudah tidak sanggup, kita bawa istri kita, anak kita pengajian sehingga mereka dengar langsung apa yang disampaikan oleh si Ustaz dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW sehingga paham mereka tentang agama. Sebab ini bukan masalah kecil, masalah tanggung jawab kita di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Karena seperti yang sudah saya sebutkan bahwa kita hidup mempunyai mas'ul tanggung jawab dan kita tidak diciptakan oleh Allah dengan sia-sia. Dan semuanya akan ditanyakan. Kita imma diperintah oleh Allah, imma dilarang. Dua itu. Maka begitu juga istri kita dan anak kita, imma diperintah, imma dilarang. Maka kita harus berusaha mengajarkan kepada mereka. Ajarkan ketaatan kepada Allah SWT. Yang pertama yang harus diajarkan kepada mereka yaitu tentang masalah tauhid. Sebab setiap kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Dikatakan dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, dan insyaallah hadisnya semua sudah hafal. Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam riwayat Muslim ada tambahannya yang terakhir, ala wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Dari sahabat Abdullah bin Umar, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang pimpinannya. Seorang imam adalah seorang pemimpin dan dia akan ditanya tentang pimpinannya. Dan seseorang kepala rumah tangga, dia sebagai pimpinan dalam rumah tangganya, dan dia akan ditanya tentang pimpinannya. Seorang istri, dia menjadi pimpinan di rumah suaminya, dan dia akan ditanya tentang pimpinannya. Seorang pembantu, dia sebagai pemimpin terhadap harta tuannya, dan dia akan ditanya tentang harta itu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang kedua. Kemudian dalam riwayat Muslim dijelaskan, ala wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang pimpinannya. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa semua bertanggung jawab kepada Allah SWT tentang apa yang dia pimpin. Seorang imam,
sebagai pemimpin yang dia akan ditanya tentang pimpinannya. Warrajulu ra'in. Bisa disebutkan kepala rumah tangga. Dia sebagai pemimpin terhadap keluarganya. Dia akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dilakukan dalam rumah tangganya. Dan seorang istri juga sebagai pemimpin. Maksudnya, seorang istri juga dia bertanggung jawab di hadapan Allah tentang apa yang dipimpin, tentang harta suaminya, tentang anak-anaknya, bagaimana dia mendidiknya ketika suaminya sedang pergi. Bukan berarti di sini bahwa al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha dalam artian si istri sebagai pemimpin dalam rumah tangga, si suami tunduk, tidak. Suami sebagai pemimpin dan istri harus tunduk kepada suaminya, harus taat. Tidak boleh sekali-kali seorang istri menjadi pemimpin dalam rumah tangganya selama di situ ada suaminya, karena si istri wajib tunduk dan wajib taat kepada suami. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Dan laki-laki adalah sebagai pemimpin atas wanita dengan apa-apa yang Allah lebih utamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan infak atau nafkah yang mereka berikan kepada istri mereka. Jadi laki-laki sebagai pemimpin, sedangkan perempuan sebagai pemimpin untuk anak-anaknya. Kalau terbalik, seperti yang ada sekarang ini, si laki-laki tunduk kepada istrinya dan si istri menjadi pemimpin, ini tidak akan bahagia dan akan hancur rumah tangga yang seperti ini. Dalam Islam tidak dibenarkan wanita menjadi pemimpin dalam Islam. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Lan yufliha qaumun tamlikuhum imra'atun." Kata Nabi, tidak akan bahagia, lan li ta'bid, tidak akan bahagia selama-lamanya satu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Tidak akan bahagia selama-lamanya. Ini di hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi suami bertanggung jawab terhadap istrinya dan anaknya. Bagaimana istrinya itu? Apakah dia sudah didik istrinya? Apakah anaknya dia sudah didik? Sekarang kita bahas satu persatu dari masalah menjaga diri dan keluarga dari api neraka ini. Insyaallah nanti saya akan jelaskan lagi lanjutan dari ayat ini. Sekarang ketika kita berumah tangga, ini istri ini diberikan oleh si wali kepada kita sebagai amanah. Kata Nabi, "Aqadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Kata Nabi, engkau ambil mereka dengan amanah dari Allah dan kau halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Jadi ketika si wali dari perempuan ini menyerahkan kepada kita, maka perempuan ini, si istri ini adalah sebagai amanah. Maka kewajiban si suami mendidik istri ini. Karena kewajiban si istri, ketaatan si istri setelah diserahkan oleh si wali kepada si suami, maka si suami lah yang bertanggung jawab berat di hadapan Allah, bukan bapaknya lagi, bukan walinya lagi. Karena itu ketaatan itu berpindah. Ketaatan yang terbesar kepada Allah dan Rasulnya dan kepada suami. Seorang istri, ketaatan yang terbesar kepada suaminya. Makanya dikatakan dalam hadis, kalau seorang wanita mengerjakan sholat yang 5 waktu, kemudian dia puasa di bulan Ramadan, kemudian dia jaga kehormatannya, dan dia taat kepada suaminya, maka masuk surga. Kata Nabi, "Idza shallatil mar'atu khamsaha, wa shamat syahraha, wa hassanat farjaha, wa ata'at ba'laha, dakhalatil jannah min ayyi abwabil jannati sya'at." Kata Nabi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Kata Nabi, apabila seorang wanita itu salat yang 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia menjaga kehormatannya dan dia taat kepada suaminya, maka dia masuk surga. Dari mana saja surga yang dia kehendaki. Dari pintu surga yang dia kehendaki. Jadi kalau taat si istri taat kepada suaminya, insyaallah dia akan mendapatkan jannah. Tentunya semua ketaatan ini fil ma'ruf, dalam semua kebaikan, tidak boleh taat dalam perbuatan maksiat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Karena itu, setelah ketaatan yang terbesar kepada suami, kepada Allah dan Rasulnya dan kepada suami, maka si suami wajib mendidik istrinya. Pertama kali, ketika dia mendidik istri, pertama kali, itu harus diajarkan bagaimana dia mengenal Allah. Bagaimana dia mentauhidkan Allah. Itu harus diajarkan. Baik kepada istri maupun kepada anak. Mentauhidkan Allah, ini pokok yang pertama yang akan ditanya oleh Allah SWT. Masalah tauhid. Jangan sampai dia berbuat syirik. Karena syirik ini perbuatan dosa besar yang paling besar. Jadi yang pertama ditanamkan kepada si istri ini yaitu masalah tauhid. Mentauhidkan Allah.
Yaitu ajarkan mereka tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kalau rububiyah insyaallah semua sudah tahu. Tentang Allah sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah sebagai penguasa, Allah yang menghidupkan, mematikan. Tapi kita menekankan tentang masalah tauhid al-uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Tanamkan kepada istri ini tauhid. Ini sudah belum ditanamkan. Jadi tauhid tanamkan. Bagaimana mereka mentauhidkan Allah. Nah, dari apa yang kita ketahui kita ajarkan. Belikan buku, bacaan supaya mereka baca kitab tauhid yang benar. Bukan tauhid yang salah. Tauhid yang benar. Itu ditanamkan. Ketika kita punya anak juga begitu, tanamkan tauhid. Kemudian juga ajarkan mereka tentang masalah ubudiyah, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang pernah saya sebutkan juga yaitu diajarkan tentang bagaimana atau pertanyaan, ainallah, Allah di mana? Bagaimana Nabi ketika ada seorang jariyah yang dia mau dimerdekakan, Nabi mengatakan bawa jariyah itu, budak itu bawa, budak perempuan itu. Kemudian Nabi menanyakan, aina Allah, di mana Allah? Dijawab oleh budak ini, Allah fis sama, Allah di langit. Artinya Allah di langit itu di atas langit, di atas arasy. Wa man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. I'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan karena dia seorang mukminah. Jadi untuk menanyakan seorang mukminah, ditanyakanlah Rasulullah SAW tentang di mana Allah. Nah, ajarkan istri kita, anak kita. Kadang-kadang sudah punya anak, sudah punya cucu, tidak tahu Allah itu di mana. Bahkan ada ustaz juga yang tidak tahu Allah itu di mana. Ini termasuk akidah Ahlussunnah yang dibawakan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Dan itu bisa lihat dalam kitab Mukhtasar Al-Ulu dari Ali Al-Ghaffar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi yang ditakhrij oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jadi ini tentang tauhid al-uluhiyah dan juga tauhid tentang tauhid asma wa sifat. Itu harus diajarkan, ini wajib, harus diajarkan. Kemudian yang diajarkan lagi kepada istri dan juga kepada anak, ya, terutama kepada anak kita, karena anak ini lahir kata Rasulullah SAW dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maka seorang tua ini wajib mendidik anak ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang pertama tanamkan tauhid. Yang kedua yaitu hubbullah. Hubbullah war rasul. Yang tanamkan yang pertama, yang kedua ini yaitu cinta kepada Allah dan Rasul. Cinta kepada Allah dan Rasul. Bagaimana supaya mereka itu mencintai Allah dan Rasulnya? Dalam beberapa buku-buku pelajaran untuk anak-anak di Timur Tengah itu ada beberapa buku yang disusun untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Sehingga si anak ini mengakui tentang kekuasaan Allah SWT. Yang dengan itu, dengan pengakuan dia atau dia melihat tentang kekuasaan Allah, dia akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan segala macam kepada manusia ini dan kepada seluruh alam semesta ini. Kemudian juga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man ahab ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Wa ayyakrahu ayyuqdhafa fin nar kama yakrahu wa ayyakraha ayyauda fil kufr kama yakrahu ayyuqdhafa fin nar. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ada 3 perkara yang apabila seorang terdapat 3 perkara dalam dirinya itu, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, dia mencintai seorang yang dia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Yang ketiga, dia tidak suka kembali kepada kekufuran sebagaimana dia tidak suka
dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi tanamkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab dalam ayat dikatakan kalau kita cinta kepada Allah disuruh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta kepadamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang ketiga, yaitu diajarkan Al-Quran. Diajarkan Al-Quran. Ini setiap kepala rumah tangga dia harus mengajarkan istrinya, anaknya baca Al-Quran. Maka kita sejak kecil itu harus kita membaca Al-Quran. Makanya dahulu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, anaknya itu sejak kecil sudah diajarkan Al-Quran. Sejak kecil. Jadi tentang membaca Al-Quran itu sejak kecil mereka sudah tahu huruf-huruf Al-Quran. Nah kalau kita lihat sekarang kenyataan yang ada, banyak orang-orang tua itu yang lalai. Sampai si anak ini umur 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun tidak tahu baca Al-Quran. Bahkan ada yang sampai umur 15 tahun, si anak tidak tahu baca Al-Quran. Bagaimana tanggung jawab dia di depan Allah? Seandainya si orang tua ini meninggal dan anak dalam keadaan tidak tahu apa-apa, berat tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Jadi dia harus bagaimana mengajarkan si anak ini baca Al-Quran. Karena anjuran-anjuran untuk membaca Al-Quran banyak sekali. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran karena sungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya nanti pada hari kiamat. Kemudian juga Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi harus bisa. Kalau masih ada orang yang belum bisa baca Al-Quran, dia sebagai kepala rumah tangga ya harus belajar secepatnya. Dan tidak ada istilah terlambat, tidak ada. Kalau dia belajar bahasa yang lain cepat, bisa. Dia kursus bisa berapa bulan. Kenapa untuk Al-Quran nggak bisa? Dia usahakan. Belajar bacaannya, hurufnya, makhrajnya, tajwidnya. Insya Allah dalam sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan, dia bisa. Tinggal melancarkan setiap hari baca Al-Quran itu. Mestinya setiap muslim itu sudah lancar. Dan setiap anak muslim sudah lancar baca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu setiap hari kita baca di rumah. Setiap hari. Dan insya Allah, kalau setiap hari dibaca Al-Quran di rumah kita, tenang kita. Akan tentram. Karena setiap hari kita baca, istri kita baca, anak kita baca. Sekarang tidak demikian, tidak mengalami ketenangan. Dan gersang rumah-rumah itu. Karena apa? Karena tidak dibacakan Al-Quran. Yang ada, disetelkan lagu, musik, televisi, segala macam sudah yang ada. Tapi Al-Quran hampir tidak ada. Ini kenyataan yang ada dalam rumah tangga muslim. Maka harus disuruh kita membaca Al-Quran, istri kita membaca Al-Quran, anak kita. Dan adakan waktu setiap hari baca Al-Quran. Kalau dulu zaman sahabat atau tabi'in, mereka bisa hatam Al-Quran dalam sepekan. Sepekan hatam Al-Quran. Bahkan Abdullah bin Amr bin As, 3 hari hatam Al-Quran. Berarti 1 hari 10 juz. Sahabat yang lain, sepekan. Berarti 1 hari mereka minimal 4 juz membaca Al-Quran. Ada yang 15 hari, ada yang 10 hari, ada yang 15 hari, ada yang 1 bulan. Kalau 1 bulan berarti minimal 1 hari itu 1 juz. Kalau sebulan. Nah kita sudah belum? Coba tinggal kita mengoreksi diri kita. Kita, istri kita, anak kita. Bacaan kita terhadap yang lain. Kesibukan kita yang lain dengan baca Al-Quran. Kita dahulukan mana? Baca Quran orang sampai 16 halaman. Itu sampai yang kecil-kecil dia baca. Tapi kalau Al-Quran yang jelas besar hurufnya itu nggak terbaca. Habis waktu untuk yang lainnya. Televisi berapa jam dia bisa tonton. Dan kemudian yang lain lagi. Ya. Belum lagi dengan orang-orang yang disibukkan dengan telepon tiap hari terus. Waktunya habis untuk itu. Ada waktu untuk baca Al-Quran. Antum telepon bisa setengah jam, 1 jam sampai 2 jam 1 hari. Kalau dimanfaatkan 1 jam buat baca Al-Quran, insya Allah manfaat buat kita. Kita baca Al-Quran, istri kita baca, anak kita baca. Nikmat rumah tangga yang seperti itu. Kita tidak ada waktu. Ba'da maghrib sampai isya tuh, coba buat istri, buat anak. Sekarang tidak. Sudah 8 jam, bahkan lebih
di perjalanan atau di kantor, pulang sudah ngerjakan yang lain. Bahkan kumpul lagi dengan teman-teman. Bukan tidak boleh, ada waktunya. Bukan tidak boleh, ada waktunya. Cuma habis waktu. Terus kita anggap ya yang penting istri kita kasih nafkah, senang sudah. Tidak. Ada kewajiban yang terbesar yang belum kita berikan kepada dia. Dan dia mazlum, terzalimi. Karena dia tidak tahu dan tidak menuntut memang. Karena dia bergaul dengan orang-orang yang sama dengan dia. Tapi kalau dia belajar, bergaul dengan orang-orang yang mengerti, insya Allah dia akan timbul iri. Saya juga pengen seperti itu. Tapi karena bergaul dengan orang-orang yang sama, sehingga tidak ada keinginan untuk belajar lebih mendalam lagi. Tapi kalau bergaul dengan orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah, insya Allah akan timbul. Saya pengen seperti mereka. Jadi Al-Qurannya mereka bisa lancar, kenapa saya nggak lancar? Jadi si istri, anak kumpul sama kita setiap hari. Kita ba'da subuh masa nggak ada waktu baca Al-Quran? Ba'da maghrib masa nggak ada waktu? Menjelang tidur masa nggak ada waktu? Coba antum biasakan seperti itu untuk membaca Al-Quran. Karena ini juga wajib untuk kita ajarkan kepada istri kita dan anak kita baca Al-Quran. Jangan sampai mereka tidak bisa baca Al-Quran dan kita rugi nantinya. Karena mereka tidak akan tahu isi Al-Quran kalau mereka tidak tahu membacanya. Bahkan derajat kita di sisi Allah SWT nanti di surga, diantaranya kalau kita banyak hafal Al-Quran. Nabi mengatakan, yuqalu li sahibil Quran, ikra' wartaqi, warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin kunta taqra'u biha. Nanti akan dikatakan kepada orang yang baca Al-Quran, yang hafal Quran, bacalah dan naik derajatmu di surga. Dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membaca dengan tartil pada waktu di dunia. Karena sungguhnya kedudukanmu di surga tergantung dari ayat yang terakhir yang kau baca. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi disuruh kita untuk membaca Al-Quran. Jadi setiap hari kita usahakan membaca Al-Quran, istri kita juga membaca Al-Quran. Setiap hari. Kalau ada anak kita yang tidak bisa baca Al-Quran, kita mesti menyesal. Bersedih. Kadang-kadang enggak. Kalau tidak bisa beberapa ilmu-ilmu eksak, kita tuh kayak sedih. Luar biasa. Anak kita nggak bisa. Tapi kalau baca Al-Quran tidak bersedih. Sampai si anak umur 10 tahun, 15 tahun nggak ada. Mesti kita menyesal. Begitu 4 tahun atau 5 tahun tidak bisa baca Al-Quran, bagaimana tanggung jawab kita? Carikan guru, kita bawa kemana sampai dia bisa baca Al-Quran. Mestinya seperti itu. Tapi kita terbalik sekarang ini. Kalau dia tidak bisa menghitung, tidak bisa ini, sudah bingung orang tuanya. Padahal ini dulu Al-Quran yang pertama yang harus diajarkan. Pertama kali itu. Itu yang diajarkan oleh para ulama. Maka antum lihat para ulama terdahulu 7 tahun, 8 tahun hafal Al-Quran, 10 tahun hafal Al-Quran. Sekarang bapaknya saja juz amma nggak hafal. Juz amma nggak hafal. Bacaan sampai cuma wadduha, watin, suruh wal fajri nggak hafal. Ya gimana? Kita harus berusaha meningkat. Kalau untuk ilmu yang lain atau keduniaan atau masalah harta atau masalah pekerjaan, bagaimana kita meningkatkan? Tapi giliran agama, enggak, sudah pas-pasan nggak apa-apa lah sudah. Ya, kita berusaha meningkatkan. Karena kita juga ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa amalkan dan bisa kita ajarkan kepada keluarga kita. Kemudian yang kelima. Yang keempat yaitu kita ta'limuhu as-sunnah wa tarbiyatuhu 'alaiha. Yaitu mengajarkan kepada anak ini sunnah dan kita mendidik di atas sunnah. Artinya sejak awal itu anak itu sudah diajarkan tentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Sampai dalam masalah makan, baca bismillah, anak itu sudah diajarkan. Makan dengan tangan kanan sudah diajarkan. Bagaimana pernah zaman Rasulullah SAW ada seorang anak makan bersama Rasulullah. Kemudian dia meraba-raba, mengambil yang jauh. Kemudian kata Rasulullah kepada anak ini, ya gulam, sammillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, hendaklah kamu menyebut nama Allah. Sebelum makan baca bismillah. Kemudian wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan kamu. Wa kul mimma yalik, dan makan yang terdekat. Ya, sudah diajarkan sunnah, diajarkan juga adab. Sunnah Nabi itu sudah diajarkan. Jadi pertama kali yaitu baca nama Allah, bismillah. Kemudian makan dengan tangan kanan, kemudian makan dari yang terdekat. Kemudian juga Nabi pernah mengajarkan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini masih kecil waktu itu. Yaitu hadis
yang ada di kitab Arba'in An-Nawawi. Hadisnya panjang, saya baca awalnya saja. Ya gulam, inni wa'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Sampai akhir hadis. Hadis ini sahih, diriwayatkan Tirmizi. Batas Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah batas Allah, niscaya engkau akan dapati Allah berada di hadapanmu. Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau minta tolonglah kepada Allah. Jadi sejak kecil sudah diajarkan anak itu tentang tauhid, tentang batas-batas Allah. Artinya batas-batas Allah itu laksanakan yang wajib-wajib, jauhkan yang dilarang. Sudah diajarkan. Diajarkan yang sunnah-sunnah, jauhkan yang bid'ah-bid'ah. Jadi sejak kecil sudah tanamkan ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Kalau tadi tentang tauhid, jauhkan syirik. Kemudian ajarkan sunnah, jauhkan mereka dari perbuatan bid'ah. Sebab kalau orang sudah terus-menerus dalam perbuatan bid'ah, berbahaya untuk dia. Nanti sampai besar terus dalam perbuatan bid'ah dan tidak bisa keluar dari tempat itu. Dan betapa banyak orang yang seperti itu. Yang orang tuanya pikir ya tidak apa-apalah dia berbuat bid'ah, kecil ini tidak apa-apa. Sampai besar dia terbiasa dengan bid'ah itu dan orang tua tidak bisa melarang lagi dia berbuat bid'ah. Kalau sudah seperti itu, terhalang dia dari taubat. Sebab Nabi bersabda, "Innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Kata Nabi, sungguhnya Allah menghalangi taubat dari orang-orang yang berbuat bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Jadi sejak awal sudah diajarkan anak itu ala sunnah dan jauhkan mereka dari perbuatan bid'ah. Maka sekolah juga harus diperhatikan. Sekolah anak itu jangan di sekolah Kristen, haram hukumnya. Tidak boleh. Sekolah juga harus di sekolah yang betul-betul melaksanakan sunnah. Kita berusaha ke sana. Ya kalau belum ada ya kurang lebih kita cari yang lebih mending, artinya yang lebih ringan. Bukan ditempatkan di tempat-tempat yang di situ adanya kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kebid'ahan. Ini berbahaya untuk anak ini. Dan kadang-kadang si anak juga nanti menuntut kepada orang tuanya. Saya tidak bisa agama ini karena orang tua, karena bapak yang ngajarkan saya. Saya dulu dari kecil disekolahkan Kristen. Saya tidak diajarkan agama segala macam. Ya bagaimana? Dia akan tuntut kepada orang tuanya. Mestinya sejak kecil diajarkan kepada pendidikan yang benar. Diajarkan dia tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus diajarkan. Dan banyak sunnah Nabi yang lain yang kita harus ajarkan kepada anak kita sejak kecil. Kemudian yang kelima, salat. Yaitu salat ini harus diperhatikan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengajarkan anak ini 7 tahun untuk salat. Dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak kamu salat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan apabila sampai 10 tahun mereka belum salat, pukullah dan pisahkan tempat tidur mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umuru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak itu salat 7 tahun. Umur 7 tahun harus sudah salat. Kemudian 10 tahun tidak salat harus dipukul. Dan pisahkan tempat tidur. Antara anak laki dan anak perempuan harus dipisahkan tempat tidurnya. Anak laki dan anak perempuan itu harus dipisahkan tempat tidurnya. Dan ini perintah wajib. Kalau 10 tahun tidak sholat, pukul, bukan dibiarkan. Kalau ada yang bilang bahwa pukul itu nanti menyakitkan segala macam, tidak. Ini Rasulullah yang merintahkan. Tidak ada pendidik di dunia ini yang paling baik melainkan Rasulullah SAW. Tidak ada pendidik di muka bumi ini yang paling baik melainkan Rasulullah SAW. Rasulullah mendidik, yaitu 10 tahun tidak sholat, pukul. Kemudian tempat tidur pisah antara anak laki dengan anak perempuan harus dipisahkan. Ya umur itu 10 tahun itu harus dipisahkan. Jadi sholat ini harus diperhatikan. Dalam Al-Quran banyak sekali perintah-perintah sholat. Bahkan Allah memerintahkan dalam Al-Quran dalam surah Thaha ayat 132 Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa.
Perintahkan keluarga kamu salat. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Dalam surah Thaha, surah yang ke-20 ayat 132. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu salat dan bersabarlah atasnya. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Kami tidak meminta rezeki kepadamu dan kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Wal 'aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini diperintahkan kita untuk menyuruh keluarga sholat. Di setiap hari kita harus perintahkan istri kita, anak kita sholat. Dan harus perhatikan tentang masalah sholat ini sudah saya ingatkan berkali-kali. Sholat itu perhatikan tentang waktunya pertama kali. Tiba waktu sholat, harus sholat. Si anak sekolah juga, sekolah. Tidak ada di rumah kita, sekolah diingatkan. Tiba waktu sholat, sholat. Itu selalu ingatkan orang tua. Pulang dari sekolah, sholat. Ingatkan. Bukan yang lain yang tanyakan, sholat. Bukan pelajarannya bagaimana. Gimana pelajarannya, bagus atau tidak, segala macam. Bukan itu. Sholat dulu tanyakan. Sudah sholat belum? Ketika si anak kuliah juga pertama kali ingatkan sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya. Karena perintah Allah dalam Al-Quran. Karena seutama-utama amal kata Nabi, as-salatu fi waktiha. Sholat pada waktunya. Dalam riwayat yang lain, as-salatu fi awwali waktiha. Sholat di awal waktunya. Yang kedua diperhatikan tentang bagaimana cara sholatnya. Itu juga harus diajarkan. Setiap orang tua bagaimana mengajarkan anaknya. Kaifiyat sholat Nabi. Sebab Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sudah belum? Setiap kepala rumah tangga mengajarkan istrinya, anaknya sholat yang benar menurut contoh Rasulullah SAW. Kalau dia sendiri tidak paham tentang kaifiyat sholat, ya harus belajar. Sekarang kalau dia tidak belajar, bagaimana dia akan bisa mengajarkan istri dan anaknya sholat? Karena sampai sudah punya cucu, istri tidak tahu bacaan sholat itu apa sih yang benar, yang menurut sunnah. Tidak tahu. Sudah punya cucu, sudah mau meninggal dunia, bagaimana tanggung jawab sebagai seorang suami? Istrinya tidak tahu. Anaknya juga tidak tahu bagaimana sholat yang benar. Sebab Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan yang pertama dihisab pada hari kiamat tentang sholat. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Idza saluhat, saluha sa'iru amalih. Wa idza fasadat, fasada sa'iru amalih. Kata Nabi, yang pertama dihisab pada hari kiamat masalah sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Kalau sholatnya buruk, seluruh amalnya buruk. Sholat. Ini yang diperhatikan orang tua. Yang penting ya sudah istri sholat, anak sholat, sudah. Tapi bagaimana setiap hari? Subuhnya, zuhur, asar, maghrib, isya. Diperhatikan tidak? Kemudian kaifiyatnya bagaimana? Pernah nggak diajarkan? Kadang-kadang seorang kepala rumah tangga, yang penting saya sudah berikan nafkah, saya sudah sekolahkan, sudah cukup. Tidak. Tetap kita mutaba'ah, ikuti dia. Sekolahnya benar atau tidak? Ya. Kalau sekolahnya salah, diajarkan oleh gurunya salah, apa kita biarkan? Tidak boleh. Kita harus bagaimana meluruskan dia. Itu harus kita berusaha ke sana. Sholatnya juga harus diperhatikan. Sebab kalau sholat sudah tidak diperhatikan, kemudian dia meninggalkan sholat, akan hancur. Dia akan sesat dan mengikuti hawa nafsunya. Dulu generasi nabi-nabi itu semuanya sholat. Kemudian digantikan generasi yang lain. Kata Allah dalam Al-Quran dalam surah Maryam, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Di dalam surah Maryam, Allah berfirman dalam surah Maryam surah 19 ayat 59. Surah 19 ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyanyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Jadi kalau orang sudah menyanyiakan salat, mereka akan mengikuti hawa nafsu dan mereka akan sesat. Makanya salat itu harus diperhatikan. Salat harus diperhatikan. Itu yang kedua, tentang kaifiyatnya salat harus diperhatikan.
Ajarkan bagaimana cara sholat yang benar. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang sholat, yaitu harus diperhatikan tentang khusyuk dan tumakninahnya. Bagaimana supaya anak kita ini sholatnya khusyuk dan tumakninah, begitu juga kita. Saya sudah jelaskan tentang tanda-tanda hati yang sehat itu, diantaranya kalau dia sholat dia lupakan dunia, kemudian dia menghadap kepada Allah SWT dan tenang, nikmat sholat itu. Sebagaimana Nabi mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan ketenangan, kesejukan hatiku dalam sholat. Nikmat. Jadi bukan seperti sekarang. Sholat semuanya cepat. Urusan yang lain segala sampai berjam-jam. Sholat yang 10 menit masih dia lalaikan juga. Kadang-kadang cuma 2 menit atau 3 menit selesai sudah. Padahal sholat itu harus diperhatikan. Dipentingkan sholat ini daripada yang lainnya. Dan Nabi nikmat kalau sholat itu. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kemudian yang keempat, tentang jamaahnya. Untuk laki-laki diperintahkan untuk sholat di masjid. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan laki-laki itu sholat di masjid. Dan keutamaannya banyak. Keutamaannya puluhan. Kita mendapatkan keutamaan dari Allah kalau kita mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Karena itu sebagian ulama berpendapat tentang wajibnya sholat berjamaah di masjid. Jelas nasnya dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk sholat di masjid. Bahkan Nabi akan membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Nabi akan membakar. Bahkan Nabi menyebutkan bahwa di antara tanda orang munafik, yaitu mereka berat dalam mengerjakan sholat berjamaah. Baik sholat subuh maupun sholat isya berjamaah, itu berat bagi orang munafik. Maka Nabi mengatakan, inna athqalas shalah 'alal munafiqin. Sungguhnya seberat-berat salat atas munafikin, yaitu salat Isya dan salat subuh. Kalau seandainya mereka tahu tentang keutamaan dua salat ini, mereka akan datang meskipun merangkak. Dan banyak lagi. Belum lagi keutamaan. Kita berjalan dari rumah, kita wudu, kemudian berjalan ke masjid. Pertama, kaki kita menghapuskan dosa, yang kedua mengangkat derajat. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain, puluhan. Yang insyaallah nanti kita akan kaji tentang keutamaan salat berjamaah. Jadi itu perhatikan. Tentang 4 ini, anak ini suruh sholat dan diajarkan sholatnya di masjid. Bukan di rumah. Kalau orang tuanya biasa sholat di rumah, nanti anaknya akan sholat di rumah. Lama-kelamaan, bukan lagi mengerjakan di rumah, dia tinggalkan sholat itu. Tapi kalau selalu di masjid, insya Allah dia akan jaga sampai akhir hayatnya. Sekarang antum lihat aja, anak kita yang kita suruh umur 7 tahun sholat, berkali-kali kita suruh, tetap masih melalaikan kadang-kadang. Apalagi yang tidak pernah kita suruh. Yang kita suruh ya kadang-kadang masih melalaikan. Apalagi yang nggak pernah kita suruh. Maka kita harus terus menyuruh anak ini. Istri juga demikian. Setiap hari tidak boleh tinggal itu. Kemudian setelah itu yang ke-6. Yang ke-6 diajarkan akhlak. Yang ke-6 yaitu diajarkan tentang akhlak. Jadi yang pertama tentang tauhid, yang kedua tentang cinta kepada Allah Rasulnya, yang ketiga diajarkan Al-Quran, yang keempat diajarkan sunnah. Yang kelima diajarkan salat, yang keenam diajarkan akhlak. Itu akhlak itu harus diperhatikan. Karena Nabi bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan melainkan akhlak yang baik. Hadis ini sahih dari Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka itu diajarkan akhlak dan juga diajarkan adab. Jadi seorang anak itu diajarkan bagaimana menghilangkan gangguan dari dirinya. Kemudian gangguan-gangguan di jalan, kaful adza. Kemudian basyasyatul wajh, yaitu tersenyum sesama kaum mukminin. Ifsya'us salam, menyebarkan salam. Setiap ketemu orang muslim, ajarkan dia untuk mengucapkan salam. Setiap ketemu orang muslim, ajarkan dia untuk menyebarkan salam. Assalamualaikum. Biasakan seperti itu. Ifsya'us salam. Kemudian hifdzul lisan, menjaga lisan. Jangan berkata yang kotor, jangan berkata yang tidak baik, jangan dusta, jangan berkata yang tidak benar. Jadi ajarkan dia untuk selalu berkata yang baik. Karena lisan ini termasuk yang paling berat untuk dijaga. Bahkan kata Nabi, wa hal yakubbun nasa ala wujuhim aw ala manaqirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia ini ditarik, ditelengkupkan, diseret, dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab lidah mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Maka lidah ini harus dijaga. Anak itu juga diajarkan untuk berkata yang baik. Kemudian
Muhafadzah al-amanah, diajarkan untuk selalu amanah. Tidak boleh khianat. Ya, sejak kecil diberikan amanah, dia harus perhatikan amanah itu. Tidak boleh khianat. Kemudian as-sidqu fil qawli wal amal, diajarkan untuk selalu jujur dalam berkata dan dalam beramal. Diajarkan juga untuk selalu menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Bagaimana wasiatnya Luqman kepada anaknya dalam surah Luqman. Yang pertama kali disuruh untuk bertauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, kemudian disuruh berbakti kepada orang tuanya dan menjauhkan durhaka. Kemudian diperintahkan mendirikan salat, di antaranya menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Kemudian juga husnul jiwar, baik kepada tetangga. Wa silaturrahim, selalu menyambung tali silaturahmi. Jadi anak ini diajak ketika kita silaturahmi kepada saudara, kepada kerabat, diajak supaya dia tahu agar dia selalu menyambung tali silaturahmi. Karena orang yang memutuskan tali silaturahmi tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kemudian juga satru auratil muslimin, diajarkan untuk menutup aib kaum muslimin. Diajarkan juga i'anatul muhtaj, menolong orang yang susah, orang yang sulit, orang yang lapar. Kemudian menolong juga orang yang dizalimi. Kemudian menghormati tamu dan yang lainnya. Tapi yang penting dari akhlak ini, ya, yang pertama yang harus diperhatikan yaitu bagaimana anak ini supaya berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Sebab anak yang durhaka dia tidak akan masuk surga. Kata Nabi, la yadkhulul jannata 'aq, tidak akan masuk surga anak yang durhaka. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan salatun la yadkhulunal jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah al-'aqli walidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal wad dayyut. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Hakim dan Baihaqi, Nabi bersabda, ada 3 golongan yang tidak masuk surga dan Allah tidak akan lihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama, al-aqli walidayhi, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini tidak masuk surga dan Allah tidak lihat pada hari kiamat. Karena itu kita didik anak ini supaya menjadi anak yang soleh. Bagaimana anak yang soleh? Seperti yang tadi saya sebutkan. Untuk menjadi anak yang soleh, ajarkan tauhid, ajarkan sunnah, baca Al-Quran, sholat segala macam, supaya dia menjadi anak yang soleh, yang berbakti pada orang tua. Ajarkan akhlak. Kemudian yang kedua, yaitu perempuan yang berpakaian menyerupai laki-laki. Ini juga termasuk yang tidak dilihat oleh Allah dan tidak masuk surga. Yang ketiga, yaitu ad-dayyus. Ad-dayyus ini dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan alladzi yuqirru fi ahli al-khubtha, yaitu orang yang membiarkan kejelekan dalam rumah tangganya. Ya, anaknya berpacaran atau berzina dibiarkan oleh orang tuanya. Berdua dengan laki-laki aja sudah aib. Seorang anak laki-laki dan anak perempuan berdua ini sudah aib. Karena dalam Islam tidak boleh. Laki-laki dan perempuan berduaan tidak boleh, kata Rasul, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a hadhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali bersamanya seorang mahram. Tidak dibenarkan. Dan ini akan membawa kepada zina. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu sejelek-jelek jalan dan perbuatan yang keji. Zina itu perbuatan yang keji dan sejelek-jelek jalan. Tidak ada moral yang paling rusak melainkan zina. Karena itu jalan yang menuju ke sana harus cegah. Apakah itu bacaan, kemudian tontonan, film, kemudian berdua dengan laki-laki, ini hati-hati. Itu hati-hati. Dan jauhkan anak itu dari tempat-tempat yang demikian. Nah, kalau orang tuanya membiarkan, maka orang tuanya menjadi dayyus. Saya perhatikan. Jadi yang tidak masuk surga, bukan berarti kalau disebutkan tidak masuk surga itu berarti untuk selamanya, tidak. Karena yang tidak masuk surga selama-lamanya yaitu orang kafir. Kalau dia masih ada rasa iman, masih ada seberat zarah iman, dicuci dalam neraka dengan perbuatan dosanya, kemudian akan dimasukkan ke dalam
surga nantinya. Yang pertama anak yang durhaka ini yang tidak dilihat oleh Allah, yang tidak masuk surga. Yang kedua, ini perempuan yang merupakan seperti laki-laki. Ini juga perlu saya ingatkan. Ini tanggung jawab seorang suami. Dia harus jaga istri dan anaknya dari api neraka. Maka diantaranya seorang istri harus berpakaian busana muslimah. Tadi belum saya sebutkan. Istri harus berpakaian busana muslimah. Anak kita yang perempuan juga harus menutup aurat, memakai busana muslimah. Tidak boleh seorang suami membiarkan istrinya terbuka auratnya, tidak boleh. Ini rambut ini termasuk aurat bagi wanita. Lengan bawah termasuk aurat. Betisnya termasuk aurat. Harus tertutup semuanya, kecuali yang boleh terlihat muka dan kedua tapak tangannya, itu yang boleh terlihat. Seluruh tubuhnya harus tertutup. Ini aurat. Kata Nabi dalam hadis yang sahih dari Imam Tirmizi, al-mar'atu auratun, perempuanlah aurat. Kalau dia keluar dari rumahnya, maka diiringi oleh syaitan, kata Nabi. Idza kharajat min baitiha istasrafaha syaitan. Dia keluar dari rumahnya, maka diiringi oleh syaitan. Maka si istri harus memakai busana muslimah. Sekarang banyak orang tua yang biarkan istrinya demikian, anaknya juga demikian. Ini wajib, tertutup auratnya begitu keluar rumah. Apakah mau ke pengajian, mau keluar rumah kemana, ke pasar, ke masjid, kemana saja, harus tertutup. Bukan saat ngaji saja. Menutup auratnya, pakai busana muslimah. Ya bukan seperti laki-laki, tertutup semuanya. Bukan menyerupai laki-laki. Sebab kata Nabi SAW tentang wanita yang tidak menutup auratnya, yang tidak memakai busana muslimah, yang tidak memakai jilbab, terlihat auratnya, kata Nabi SAW, sinfani min ahlin nar, lam arahuma. Rijalun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar, wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, la yadkhuluna jannata wa la yajidna rihaha. Rawahu Muslim. Kata Nabi ada dua golongan yang termasuk ahli neraka, dan aku belum pernah lihat pada zamanku. Yang pertama, yaitu laki-laki yang membawa pecut, yang dia pukulkan manusia dengan itu. Kata sebagian ulama mengatakan itu kinayah tentang algojo. Yang kedua mengatakan bahwa itu sebagai penguasa yang zalim. Tapi kalau kita artikan secara hakikat, yaitu orang-orang yang selalu memencut manusia. Yang kedua, yaitu perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Kepala mereka seperti punuk onta. Mereka berjalan berlenggak-lenggok. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Padahal bau surga tercium sudah perjalanan berapa puluh tahun, kata Nabi. Baunya surga tercium puluhan tahun, tapi perempuan ini yang tidak pakai busana muslimah tidak mencium bau surga. La yadkhulna jannah, tidak masuk surga, kata Nabi, wala yajidna rihaha, dan tidak mencium bau surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka sekarang tanggung jawab kita sebagai seorang suami, istri wajib disuruh pakai busana muslimah. Mau atau tidak mau, harus dipaksa supaya dia mau pakai busana muslimah. Jelaskan dengan pengertian yang baik, perlahan-lahan supaya dia mau. Kalau tidak mau juga sudah kita jelaskan dengan berbagai keterangan, harus dipaksa. Karena si suami tanggung jawab di hadapan Allah nanti pada kiamat. Sekarang mungkin tidak ada apa-apa, tapi di hari kiamat tidak ada lagi. Maaf atau ampun tidak ada lagi. Kita tanggung jawab. Istri harus pakai busana muslimah. Anak kita yang perempuan harus pakai busana muslimah. Maka dilatih. Sebelum umur 10 tahun itu dilatih supaya dia pakai busana muslimah. Karena begitu dia 11 tahun atau 12 tahun dia haid, sudah wajib. Sebagaimana pernah Nabi mengingatkan kepada Asma binti Abi Bakar. Kata Nabi, ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid la yaslu ayyura illa hadza wa hadza, wa asyara ila wajhihi wa kaffayhi. Wahai Asma, sungguhnya perempuan kalau sudah haid itu tidak boleh terlihat. Semuanya harus tertutup. Yang boleh terbuka hanya muka dan kedua tapak tangannya. Hadis ini meskipun dipresisikan oleh para ulama, tapi hadis ini sebagai pembatas. Artinya perempuan itu semuanya aurat kecuali muka dan kedua tapak tangannya. Jadi nggak boleh terlihat. Kalau terlihat terus berdosa kita. Dan tertutup auratnya, bukan seperti sekarang. Pakai kerudung, ini daunnya pakai blue jean. Pakai celana seperti laki-laki. Dilaknat oleh Allah perempuan atau laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Dilaknat oleh Allah. Dalam hadis dikatakan la'anallah al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Kata Nabi, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Dengan memakai pakaian ketat itu sudah mencontohkan laki-laki akan berbuat zina. Pakaian tertutup aurat semuanya. Apa susahnya? Kalau dia mengatakan panas, neraka lebih panas lagi daripada itu. Neraka lebih panas lagi daripada itu. Jadi kalau dikatakan panas dan tidak boleh pilih-pilih, saya mau milih yang enak saja. Mau sedekah, mau puasa, mau umroh, mau haji. Tapi kalau pakaian tidak.
Nggak bisa, nggak boleh pilih-pilih. Kalau Allah sudah putuskan, baik laki-laki untuk perempuan, tidak boleh dia pilih-pilih. Kalau Allah sudah tetapkan, wajib dan nggak boleh dia tuntut. Kok laki-laki tidak seperti perempuan? Allah sudah mengatakan, walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan perempuan selama-lamanya. Dan kalau sudah ada ketentuan wajibnya, tidak boleh dia pilih-pilih. Antum bisa lihat dalam surah Al-Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab di ayat 36. Surah 33 ayat 36 Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi tidak berhak dia untuk pilih-pilih, mau yang enak-enak saja. Apa yang Allah dan Rasulnya sudah putuskan, dia wajib taat. Sami'na wa ata'na, laksanakan. Tidak boleh pilih-pilih. Jadi kalau sudah datang ketentuan, dia wajib laksanakan. Tidak boleh tunda-tunda lagi. Di perintah Allah dan Rasulnya, itu harus segera dia laksanakan. Jadi ini tentang masalah pakaian ini masih banyak kita lihat rumah tangga muslim yang membiarkan istrinya tidak memakai busana muslimah, anak perempuannya dibiarkan tidak memakai busana muslimah. Dianggap bahwa itu tidak berdosa. Ya enggak apa-apalah, namanya anak muda sekarang atau anak perempuan sekarang, tidak boleh. Anak mudanya dibiarkan tidak sholat dan tidak bergaul bebas, yang perempuannya juga demikian, tidak boleh. Tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus kita perhatikan. Kemudian kita lanjutkan ayat ini. Itu 6 hal yang harus diperhatikan tentang masalah tarbiyah, tentang masalah pendidikan terhadap istri dan anak. Kemudian dalam ayat ini Allah mengatakan, setelah kita diperintahkan oleh Allah menjaga diri kita, keluarga kita, istri kita, anak kita dari api neraka, yaitu dengan kita belajar mentauhidkan Allah, melaksanakan sunnah dan yang lainnya. Kemudian Allah mengatakan dalam bentuk ancaman, waquduhan nas wal hijarah, yaitu bakarannya adalah manusia dan batu. Waqud ay hatabuha alladhi yulqa fiha jutsatu bani Adam. Bakarannya adalah kayu bakarnya, yaitu yang dilemparkan padanya bangkai-bangkai anak Adam. Wal hijarah, dan batu-batu, yaitu al-murad al-asnam allati tu'bad, yaitu berhala-berhala yang disembah. Bagaimana Allah berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah itu adalah merupakan kayu bakarnya neraka jahanam. Kemudian Nabi SAW pernah ditanya, dalam riwayat ini disebutkan oleh seorang syekh, seorang tua, ketika Nabi membacakan ayat ini, ya Rasulullah, hijaratu jahannam ka hijarati dunia, apakah batu-batu neraka jahanam itu seperti batunya dunia? Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi la sakhratun min sakhari jahannam a'zam min jibali dunya kulliha. Kata Nabi, demi yang diriku di tangannya, sesungguhnya satu bongkah batu di neraka jahanam itu lebih besar dari gunung-gunung yang ada di muka bumi semuanya. Satu bongkah itu sebagai bakaran neraka jahanam itu lebih besar dari semua gunung yang ada di muka bumi ini. Kemudian kata Ibnu Katsir, fawaqa'a asy-syaikhu maghsyiyan 'alaihi. Kemudian syekh yang bertanya itu dia pingsan ketika mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi meletakkan tangannya di dadanya, dada orang itu. Kemudian Nabi melihat masih berdetak jantungnya. Kemudian Nabi mengatakan, ya syekh, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Kemudian dia mengatakannya. Kemudian Nabi menyebutkan fabasysyarahu bil jannah. Nabi memberikan kabar gembira dengan surga. Tapi riwayat ini dikatakan oleh Ibnu Katsir, hadza haditsun mursalun gharib. Kemudian ancaman yang lain lagi, alaiha malaikatun giladun syidad. Di atasnya, di atas neraka itu adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang kejam. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir, ay tiba'uhum ghalidhah qad nuzi'at min qulubihimur rahmah bil kafirina billah. Bahwa mereka itu kasar dan sudah dicabut. Mereka bengis, dicabut dalam hati mereka itu rasa kasihan. Jadi malaikat yang di neraka itu sudah dicabut. Rasa rahmat, kasihan itu tidak ada lagi.
bengis, bukan main kepada semua yang ada dalam neraka. Kemudian susunan mereka syiddah terkibuhum fi ghayat syiddah wal kasafah. Malaikat itu tubuhnya itu besar, kekar dan tebal. Sampai disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dikatakan, "Idza wasala awwalu ahli an-nar ila an-nar wajadu 'ala al-babi 400,000 min khazanati jahannam sudun wujuhum kalihatun anyabuhum qad naza'allahu min qulubihimur rahmah laisa fi qalbi wahidin minhum mithqalu dzarratin minar rahmah walau tira tayr min mankibi ahadihim la tara shahrayn qabla an yablugha mankibahu al-akhar thumma yajiduna 'ala al-babi 19 ardu sadri ahadihim 70 kharifan thumma yahwuna min babin ila babin 500 sanah thumma yajiduna 'ala kulli babin minha mithlu ma wajadu 'ala al-babil awwal hatta yantahu ila akhiriha." Kata Ikrimah mengatakan, apabila yang pertama manusia ini masuk ke dalam neraka, mereka akan dapati di pintu neraka itu yaitu 400 penjaga neraka jahanam. 400.000 yang muka mereka hitam dan taring mereka itu keluar. Dan Allah mencabut dari hati mereka rasa kasih sayang. Sedikit pun tidak ada rasa, seberat zarah pun tidak ada rasa kasih sayang kepada penghuni neraka. Kalau seandainya burung itu terbang dari pundaknya ke pundak berikutnya, itu burung itu akan terbang sejauh perjalanan 2 bulan baru sampai. Jadi penghuni neraka itu yang menjaga neraka itu yang 400.000 itu dari pundaknya ke pundak berikutnya, satu malaikat ini itu sejauh perjalanan burung 2 bulan. 2 bulan terbang baru sampai ke pundak yang berikutnya. Kemudian mereka akan dapati lagi di pintu itu 19 penghuni, artinya 19 penjaga. Dan luasnya dada mereka yaitu sejauh perjalanan 70 tahun. 70 kharifa. Kemudian mereka masuk lagi ke bawah, ke pintu yang paling bawah lagi, itu sejauh perjalanan 500 tahun. Dan mereka akan dapati setiap pintu seperti itu yang mereka dapati dalam. Jadi setiap neraka itu pintu-pintunya itu paling bawah, itu seperti itu, sejauh perjalanan 500 tahun. Antara tingkatan neraka ke tingkatan yang paling bawah, terus seperti itu. Ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi menunjukkan bahwa di neraka itu kejam dan orang yang masuk neraka waliyadzubillah. Maka Allah menyebutkan dengan neraka ini supaya kita berhati-hati. Karena banyaknya manusia kadang-kadang ketika diingatkan mereka lalai. Tapi Allah ingatkan tentang masalah diri dan keluarga ini, Allah ingatkan dengan neraka supaya manusia takut. Dan betul-betul dia memperhatikan dirinya dan memperhatikan keluarganya agar dia menjaga jangan sampai dirinya dan keluarganya masuk ke dalam neraka. Kemudian la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat ini tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan mereka melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ai mahma amarahum bihi ta'ala yubadiru ilaihi la yata'akhkharuna anhu tarfata 'ainin wa hum qadiruna 'ala fi'lihi laisa bihim 'ajzun anhu. Dan kapan saja Allah memerintahkan kepada mereka, mereka segera melaksanakan dan mereka tidak menunda-nunda. Meskipun hanya sekejap mata, mereka tidak menunda dan mereka mampu untuk melaksanakannya dan mereka tidak lemah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Allah tentang malaikat yang menghuni neraka, bahwa mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. Karena itu kita harus berhati-hati karena ini ancaman Allah tentang masalah neraka. Kita harus hati-hati dan kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang pimpinannya. Dan kita sebagai ra'in fi ahli baitihi. Jadi kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga kita, maka harus diperhatikan. Kalau orang dalam rumah tangganya sudah tidak bisa jadi pemimpin, maka di luar rumah tidak bisa jadi pemimpin selama-lamanya. Kalau dalam rumah tangga dia tidak bisa menjadi pemimpin untuk istri dan anaknya, maka di luar dia tidak bisa jadi pemimpin. Ya kalau seandainya dia dijadikan pemimpin, dia tidak akan bisa. Bagaimana dia akan memimpin umat, mimpin istri dan anaknya tidak bisa mau memimpin umat. Ini yang seperti ru'asa, juhala, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mendidik istri dan anaknya tidak bisa, bagaimana akan memimpin umat? Maka dia harus memimpin istrinya dan anaknya dan dia selalu
memperhatikan tentang akidah, kemudian tentang sunnah, tentang membaca Al-Quran, tentang pakaian, tentang adab, tentang akhlak, tentang sholat, itu harus perhatikan setiap hari. Istrinya, anaknya, kemudian orang-orang yang di rumah itu. Di antaranya pembantu kita juga harus perhatikan. Supir kita harus juga kita perhatikan. Karena dia di bawah tanggung jawab kita. Kita ingin masuk surga, istri kita ingin masuk surga, anak kita masuk surga, supir dan pembantu kita pun ingin masuk surga. Bukan dia tidak masuk surga, cuma mereka jahil, tidak tahu. Mereka tergantung kita. Kalau kita suruh, insya Allah dia akan mau laksanakan. Tapi kita tutup dia dari semua kemauan ingin berbuat kebaikan. Kita tutup. Semua kita suruh, yang penting kita gaji. Tapi pendidikan nggak pernah diberikan. Kita tanggung jawab. Istri kita, anak kita, supir kita, dan pembantu kita. Setiap hari kerja dari mulai subuh sampai malam. Terus seperti itu. Kapan dia dapat pengetahuan agama? Sampai kapan? Baca Quran sampai nggak bisa kadang-kadang. Kita pakai puluhan tahun tapi nggak bisa baca Al-Quran. Itu perhatikan. Mereka juga punya hak yang harus kita penuhi haknya. Kita punya hak, istri kita punya hak, anak kita punya hak. Supir kita dan pembantu kita juga punya hak yang harus kita penuhi. Mereka ingin masuk surga seperti kita masuk surga. Itu kita harus perhatikan dan kita ajarkan. Karena kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk mendidik keluarga kita dan anak kita, dan kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah berfirman di dalam surah Al-Furqan, di ayat yang terakhir, antum hafalkan doa ini untuk antum baca, supaya kita menjadi pemimpin dalam rumah tangga kita dan anak-anak kita menjadi qurratu a'yun, yaitu yang menyejukkan mata kita dan hati kita. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini kita berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita kaji pada malam ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk antum sekalian, dan juga kita berusaha untuk merubah diri kita dan keluarga kita untuk menjadi yang lebih baik. Terutama kita yang sudah ngaji harus lebih baik daripada sebelumnya. Keluarga kita yang sudah ngaji, keluarga kita harus berbeda dengan yang lainnya dari keluarga yang tidak pernah ngaji. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.